Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus dan hal-hal yang mencakup dalam silabus. Bagian pertama yaitu definisi silabus. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, komponen silabus. Secara garis besar, silabus mencakup 4 komponen. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan: yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang terakhir, keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berasal sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dalam kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menghitung, membedakan, menceritakan, menyimpulkan, mempraktikkan, mendeskripsikan, dan mendemonstrasikan. Guru dapat mengembangkan setiap kompetensi dasar menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian hasil belajar siswa sesuai keluasan dan kedalaman kompetensi dasar tersebut. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat atau yang terakhir, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan silabus dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik. Selain itu, juga melalui berbagai model pembelajaran dan strateginya, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Terdapat 8 prinsip dalam pengembangan silabus. Yang pertama, prinsip ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus. Yang keenam, aktual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut contoh silabus untuk pelajaran bahasa Jerman kelas 10. Di sini terdapat kompetensi inti 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Kompetensi inti 2, mengembangkan perilaku yang baik. Kompetensi ketiga, yaitu memahami serta menerapkan pengetahuan faktual.
Dan yang terakhir adalah kompetensi 4, yaitu mengolah dan menalar dan lain-lain. Terdapat pula kompetensi dasar seperti mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional. Selanjutnya adalah materi pokok yang mencakup tema, subtema, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran seperti mengamati, alokasi waktu, serta observasi. Itulah penjelasan mengenai silabus. Sekian dan terima kasih.